penting sebenarnya inovasi dalam kerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi memang temanya agak kita ambil sedikit berbeda lah. Jadi aku ngambilnya menyalakan lentera inovasi korporasi. Mengingat anggapan orang terkait saham ini kan terlalu kuno, tradisional, semuanya masih pakai tulis. Dan kita mau mengubah gimana fungsi administrasi itu bisa diinovasikan. Nah, jadi kita membahas dulu dari awal. Pilar tersembunyi dari bisnis sawit itu, khususnya kita nih yang bagian sekretariat dan hukum. Kita ini karena di bagian administrasi, kemudian pengarsipan segala macam, kita bisa kita sebutkan sebagai navigasi senyap, pelindung data, dan motor tata kelola korporasi. Semua hal yang berada di dalam korporasi ini semuanya induknya di sekber. Kalau sekarang sekretariat dan hukum. Artinya nanti dari sekretariat menyimpan semua hal yang ada di korporasi, begitu juga dengan orang hukum yang pada akhirnya mereka akan melindungi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang ada di operasional ataupun bagian pendukung lainnya. Jadi memang fungsi kita sangat krusial dalam melaksanakan kegiatan korporasi, khususnya di BPN. Sebenarnya ada 3 hambatan nih kenapa inovasi ini sulit untuk dilaksanakan. Yang pertama, tsunami data. Mungkin Bapak Ibu di sini menghadapi berbagai banyak data, mulai dari dokumen, surat yang harus diarsipkan. Kemudian juga ada alur kerja yang berliku, mengingat kita juga perusahaan yang baru dengan penggabungan. Ada SOP dari PTPN 1, PTPN 4, lalu ada SOP PTPN 1 sebelumnya. Kadang kita bingung, ini sebenarnya aturan yang mau dipakai itu aturan yang mana, terus siapa yang harus kita dengar. Karena hal itu juga masih menjadi concern bagi kita masih bingung, ini yang benarnya yang mana. Terus yang satu lagi yang mungkin sering jadi masalah di setiap orang itu, kita itu terbelenggu dengan comfort zone atau zona nyaman. Karena kita ngerasa pekerjaan yang udah kita laksanakan 10 tahun lalu itu masih gini aja, kita kerjainnya yang 10 tahun aja, kita nggak perlu berubah, kerja juga sama kok. Karena hal-hal itu yang mungkin menjadi masalah di pemahaman kita terkait gimana cara kita untuk berinovasi dalam kerjaan. Nah, sebenarnya kenapa cara lama itu gagal? Kenapa yang administrasi yang begitu manual itu menurut saya itu gagal? Itu sebenarnya bukan masalah dari kitanya, dari manusianya. Tapi yang harusnya dilakukan adalah ada perbaikan sistem. Jadi sistem itu harus diubah, bukan orangnya nanti pasti akan mengikuti sistem, bukan orangnya diubah tapi tidak ada sistem. Lalu ada kecepatan bisnis global, kecepatan globalisasi ini menuntut kita untuk berubah dari dulunya adalah alur profesional ke alur yang lebih inovatif. Terus, nah, dengan adanya inovasi, ketika memang itu berhasil, kita bisa mendapatkan satu alat ataupun satu cara kerja yang akan membuat sistem kerja itu 10 kali bahkan bisa efisiensi, kita lebih efektif untuk bekerja. Ketika memang kita tidak mau berinovasi, kita yang biasa mengerjakan satu pekerjaan 1 jam ataupun ya kita setidaknya 1 jam lah untuk satu pekerjaan, untuk 10 tahun ke depan ya tetap 1 jam, tapi ketika sudah ada inovasi kita bisa melaksanakan itu bahkan mungkin bisa sampai 10 menit gitu. Nah, kita ambil contoh aja. Jadi kalau di kita orang sekretariat ya yang mungkin berhubungan dengan arsip, ini dulu ada satu tokoh namanya Edwin J. Sables. Jadi dia dulu yang nemuin yang namanya itu filing kabinet. Dulu itu dokumen-dokumen itu ditumpuk di semua tempat, tapi setelah ada filing kabinet dia menemukan itu dokumen itu terarsip dengan bagus. Artinya apa? Yang dulunya itu pekerjaannya itu ribet, ditumpuk, sekarang dengan adanya inovasi yang dia dapatkan, manusia ataupun orang-orang yang mengikuti penemuan yang dia dapatkan itu bisa lebih mudah untuk melakukan penarsipan dan melaksanakan pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya penting untuk kita pahami mengapa inovasi itu cukup berguna untuk pekerjaan kita. Nah, mungkin ini untuk matriksnya kita lihatlah salah satu contohnya di manajemen dokumen yang dulunya
kita mungkin masih nasib secara manual, tapi dengan adanya pendekatan globalisasi kita sudah mengenal namanya penghasilan digital. Contoh sekarang di surat menyurat kita lah, kita sekarang udah terasa di elemen semua yang dulunya masih manual. Ketika nanti ada audit capek nyarinya, tapi sekarang dengan digital kita udah mudah, tinggal nyari nomor semua udah ketemu. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus menjadi pemahaman kita kenapa inovasi itu sangat penting. Nah, jadi sebagai penutup, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk saatnya kita menjadi seorang inovator. Karena kenapa? Di industri yang sebenarnya cukup penting di dalam kondisi negara kita, yaitu sawit, sudah seharusnya industri sawit itu dikelola dengan tata kelola yang lebih inovatif, yang berbasis digital, sehingga semua hal-hal yang berhubungan dengan berkas, semua hal-hal yang berhubungan dengan administrasi itu bisa lebih cepat. Gitu. Oke.